Ada beberapa tips yang akan saya bagikan hari ini bagaimana untuk bisa membangun kekayaan dengan lebih cepat. Tips ini dibagikan sebenarnya oleh salah satu millennial blogger ya, yang mereka itu mulainya dari muda gitu ya, tetapi dalam beberapa tahun dengan teknik-teknik ini mereka berhasil membangun kekayaan dengan jauh lebih cepat. Oke, so simak video hari ini sampai akhir. Halo teman-teman, welcome back di Teta Omega TV channel, saya dengan Clara Angeline. Yuk kita ngomongin teman-teman, kebiasaannya nih kita kan ngomongin ya teman-teman money management. Apa aja sih ya tips-tips yang bisa kita terapkan untuk bisa lebih cepat membangun kekayaan, oke? Nah, sebenarnya simple aja sih teman-teman tipsnya. Nah, tetapi video hari ini lebih sebagai pengingat. Apa aja sih teman-teman yang kita bisa lakukan? Satu nih teman-teman, kalau kita punya hutang, terutama hutang-hutang konsumen ya, kita harus secara agresif ya, aggressively attack debt. Jadi secara agresif kita menyerang hutang-hutang kita atau alias membereskan hutang-hutang kita. Karena teman-teman, hutang itu tuh seperti apa ya? Seperti kayak excess baggage gitu ya. Kayak ada buntutnya. Jadi kalau misalnya kita nih masih ada hutang ya, dalam perjalanan kita rasanya berat gitu loh teman-teman. Jadi tiap kali kita mau ngelangkah begini, ada yang narik, ada yang narik. Nah, jadi apalagi kalau hutangnya ini adalah hutang konsumen, secepat mungkin kita attack, alias ketika kita nih punya uang lebih, buru-buru tuh teman-teman diberesin. Yang mana dulu yang diberesin, coach ya? Yang diberesin adalah hutang-hutang yang interestnya itu tinggi ya. Jadi mulai dari, jadi kita juga harus tahu nih posisi hutang kita, interestnya seperti apa. Semakin tinggi interestnya ya, jadi interest itu bunganya ya, itu semakin yang duluan kita beresin. Apa aja sih yang hutang-hutang yang bunganya tinggi? Biasanya nih, satu, kartu kredit teman-teman. Dua, KTA gitu ya, pinjaman-pinjaman ya. Nah, jadi kalau buat saya, kondisi saya akan mengambil cicilan itu kalau apa? Kalau 0%. Artinya apa? Ya 0% kan ngebantu banget ya teman-teman. Tapi kalau dia ada persen-persenannya di luar 0, ya, biasa saya nggak akan pernah ngambil. Gitu, oke? Yang kedua, berusahalah hidup seperti, nah ini, seperti seorang pelajar, ya kan? Pelajar kere menurut saya. Nah, jadi karena yang bagiin tips ini adalah seorang milenial blogger yang mulainya dari masuk kuliah gitu ya. Jadi dari 2006 dan mereka berhasil financial freedomnya cepat gitu ya. Mereka pakai tips ini. Biasanya nih kalau kita jadi student gitu kan ya, terutama kalau misalnya kita merantau ya ke kota lain atau apa. Kita seperti apa sih teman-teman hidupnya? Ya, yang rata-rata ya teman-teman ya. Jangan ngomong yang mewah-mewah. Artinya kita berusaha menghemat. Kalau bisa kayak anak kos gitu ya. Makannya juga minimal, belanjaan shoppingnya juga minimal, entertainment kalau bisa cari yang gratisan. Betul ya teman-teman. Artinya teman-teman, ketika kita bisa meningkatkan penghasilan kita, jangan sampai gaya hidup kita juga ikut meningkat. Kalau gaya hidup kita selalu ikut meningkat dengan peningkatan penghasilan kita, kapan kamu ngejar untuk bisa financial freedom? Kapan kamu bisa nabung untuk bisa investasi gitu ya? Buat saya tuh jangan pernah nabung untuk nabung ya. Kita nabung untuk bisa investasi ya. Nah, itu beda ya teman-teman ya. Nah, jadi belajar untuk hidup sederhana gitu ya. Tidak meningkatkan gaya hidup kita, malah kalau bisa kita kurangin lebih minimalis, tetapi ditingkatkan penghasilannya. Setuju teman-teman? Nah, sehingga penghasilan itu bisa kita masukkan ke dalam tabungan yang kalau dia jumlahnya sudah cukup, bisa kita investasikan. Yang berikutnya adalah, jangan lupa teman-teman, pay yourself first. Nah, bayar diri kamu sendiri dulu ya. Di dalam dunia ini siapa sih yang paling penting teman-teman? Apalagi di dalam financial freedom. Yang paling penting itu adalah diri kamu ya. Yang paling penting adalah masa depan kamu. Artinya siapa? Kamu harus mendahulukan untuk menabung. Jadi setiap kita mendapatkan penghasilan nih teman-teman ya, apapun penghasilan itu, mau part-time job, mau yang benar-benar full-time job, yang harus kita lakukan adalah ambil dulu sebagian untuk ditabung. Jangan menabungnya itu setelah semua expenses, setelah saya belanja ini, belanja itu, enggak. Makanya budgeting itu sangat penting banget teman-teman, untuk senantiasa mengingatkan kita bahwa penting nih mendahulukan diri saya. Jadi anggap ya, tabungan itu adalah expenses. Anggap itu adalah pengeluaran yang wajib dan harus. Ya, buat saya minimal ya, yang selalu saya katakan di video-video saya adalah 10%. Tetapi kalau teman-teman nggak bisa 10%, nggak apa-apa. Yang penting kebiasaan atau habitnya.
Ya, tetapkan satu angka yang masuk akal untuk kamu. Mau mulai dari 100.000 juga boleh teman-teman, 100.000 sebulan ya. Anggap itu uang yang sudah hilang ya. Tetapi itu benar-benar uang yang ditabung dulu dan bukan di tabungan yang sama dengan tabungan yang bisa kamu ambil kapan aja untuk belanja ya. Jadi selalu dipisahkan. Jadi selalu pay yourself first. Ambil uang untuk menabung, untuk menghargai diri kamu sendiri dulu sebelum semua expense lain. Karena kalau kamu nunggu-nunggu expense lain ya, yang ada tuh kalau kita lihat duit sisa biasanya gatel ya, belanja lah atau makan. So don't do that. Pay yourself first. Ya, dan yang terakhir nih teman-teman yang keempat, yang ini jarang ngomongin adalah berusaha untuk mencari low cost investment. Ya, low cost investment atau jenis investasi yang biayanya itu rendah. Nah, maksud saya apa? Kadang-kadang teman-teman ya, perhatiin nggak sih kalau di bank-bank tertentu nih ya, sekarang sih sangat banyak ya pilihan ya teman-teman ya investasi ya. Ada yang melalui perbankan, ada yang non perbankan, ada di saham atau segala macam. Teman-teman kalau perhatikan, kalau di bank ya, kita taruh uang di bank-bank tertentu ya, itu kadang-kadang seringkali bunga yang kita dapat itu bahkan nggak cukup menutupi biaya bulanan, biaya administrasi. Benar nggak teman-teman? Berarti biayanya kegedean gitu ya. Jadi usahakan untuk mencari low cost investment alias yang biaya administrasinya kecil atau bahkan nggak ada sama sekali. Ya, tabung-tabung yang biayanya kecil atau nggak ada sama sekali, atau investasi yang biayanya kecil. Kalau misalnya kamu investasi di saham, itu biasanya beda-beda tuh ya kan. Antara sekuritas yang satu yang lain, kadang-kadang mereka ada promo, ya kan? Fee jual belinya sedikit berbeda, gitu ya. Nah, jadi pintar-pintar untuk memperhatikan ini. Walaupun kelihatannya sesuatu yang kecil, tetapi lama-lama jadi bukit loh, teman-teman. Dan itu akan mempengaruhi end result kita. Oke? Nah, demikian teman-teman beberapa tips keuangan yang bisa saya bagikan hari ini. Walaupun simple, tapi teman-teman ini adalah pengingat yang luar biasa banget. Dan banyak sekali tips-tips lainnya yang ada di koleksi video kita. Termasuk bagaimana sih cara mengatasi hutang, bagaimana sih cara investasi, bagaimana apa sih jenis-jenis investasi yang ada. Silakan cek di beberapa video-video ini ya. Dan akan saya sertakan listnya di kita punya deskripsi, ya kan? Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan klik tombol like dan tekan tombol notifikasi ya. Kalau teman-teman menyukai video ini, jangan lupa di-share juga. Dengan saya Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.